yang penting itu saya ikhtiar mas, saya berusaha untuk keselanjutannya Allah yang menentukan mas, seperti itu. Entah itu mau berkembang, entah itu mau surut, itu kuasa Allah. Kalau kita kan hitungannya cuma ikhtiar. Nah di situ kan Allah sudah menjelaskan juga bahwa jangan takut lapar, karena Allah sudah menjamin rezekimu, seperti itu. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Putra Nugroho. Di sini saya bergerak di bidang kuliner dan kerajinan, di mana usaha saya yang pertama itu catering, sama dekorasi, dan kemudian ada art mebel. Logo kami Anugrah. Usaha kami sudah saya laksanakan dari tahun 2012 akhir, itu untuk bergerak di bidang catering. Awalnya memang usaha saya catering, sempat beberapa macam usaha atau pekerjaan saya jalani, dan terakhirnya ya ketemu yaitu catering. Dari catering terus saya kembangkan ke yang lainnya. Sebelum merintis ke catering, banyak sih mas pekerjaan yang saya jalani, dari perkolan, jualan koran, ngamen, dan lain sebagainya. Tapi sebelum catering pas itu pernah saya jualan roti bakar di pinggir jalan seperti ini, dimana disitulah titik modal saya sebenarnya. Karena ya saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, pas-pasan dan seperti itu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan saya kuliah, jadi semua pekerjaan sudah pernah saya alami, dan terakhirnya di titik roti bakar itu, kemudian beralih ke catering. Nah, untuk awal mula catering itu sebenarnya dari awal saya tidak pernah mengira atau mengidam-idamkan menceritakan aku besok bikin catering, itu enggak. Awal mula dulu sempat jadi pramusaji dari Sinoman, dari catering itu pernah jadi besar juga untuk kru Sinomannya itu. Nah di situ ada teman dari saudara dari teman dari Sinoman itu mau cari catering. Terus saya pikir saya tanya-tanya ke teman-teman, ada teman-teman yang bilang atau nyuruh untuk menghandle sendiri, memasak sendiri seperti itu. Akhirnya saya masak sendiri. Nah disitulah awal di mana waktu itu udah modal itu ngepres, katakanlah nggak punya peralatan, itu baru peralatan rumah tangga yang seadanya seperti itu. Nah disitu saya mulai berani beranjak. Nah dan disitulah ada tragedi yang begitu memilukan, di mana pada saat acara itu es krim tidak datang karena salah jadwal di es krimnya. Nah disitu panitia banyak yang komplain, banyak yang nanya dan lain sebagainya. Nah setelah malamnya saya dipanggil ke tempat orang yang punya hajat itu, tapi ada bagusnya di mana saya di situ terkenal sebagai fotografer. Jadi di situ ya agak ada perlindungan lah dari Allah SWT. Nah saat saya mau mengambil tagihan itu, di situ
saya dikepung oleh 10 orang, di mana 10 orang tersebut banyak yang minum keras, entah cowok entah cewek, semuanya minuman keras. Nah, kalau saya salah ngomong, nah itu saya bisa terluka mungkin. Nah, di situ saya dapat potongan 2 juta, terus saya ganti rugi es krim dan lain sebagainya, kurang lebih ya 4 jutaan lah. Di situ kerugian sekitar 4 jutaan. Nah, dan itulah tragedi yang sangat memilukan dan sampai sekarang tidak terlupakan. Saya pernah off untuk mengembangkan catering itu, off selama setengah tahun. Nah, di setengah tahun itu saya mulai mempelajari sistem-sistemnya. Sistem saya perbaiki. Nah, saat itu kan saya juga masih jualan roti bakar. Jadi selama setengah tahun itu, selama jualan dapat 1 minggu 2 minggu uang terkumpul, itu saya bikinkan buat beli bahan-bahan peralatan. Saya buat beli peralatan. Nah, sampai setengah tahun dan sistem udah terbenahi. Akhirnya saya bikin brosur dan lain sebagainya, saya titip-titipkan ke teman dan lain sebagainya. Akhirnya mulai ada yang masuk lagi, porsian 100-200 tetap tak terima dan lain sebagainya, dan akhirnya bisa besar sampai sekarang. Dulu banyak orang yang bertanya cuman catering tok, terus ada yang mengusulkan, Mas, ada kajang, ada tenda, ada rias, ada apa, video syuting, dekorasi dan lain sebagainya. Nah, di situ saya coba kalkulasi dan lain sebagainya, saya rancang. Ternyata dengan melibatkan keluarga seperti itu, oh ya, MC dari bapak ibu sendiri, syuting dari kakak sendiri, rias dari kakak sendiri, ternyata bisa tak gabung, tak jadi satu. Jadi di situ permasalahan orang punya hajat, hanya dengan satu solusi ke tempat saya bisa tercover. Jadi kebutuhan mereka apa atau itu bisa tercover. Ya memang untuk awal itu saya memang nggak cari vendor, karena apa? Cuman melibatkan family, keluarga. Nah, setelah dari itu berjalan sedikit-sedikit, nah itulah banyak vendor yang pengen gabung. Terus tapi di situ karena saya itu suka sekali dengan kerajinan dan lain sebagainya, makanya untuk dekorasi saya pick up sendiri, saya bikin sendiri. Mulai dari dulu itu untuk styrofoam. Nah, styrofoam itu aku ngukir sendiri dan lain sebagainya. Akhirnya pertama kali keluar dekorasi malah dijauh banget, Mas, di Purwodadi sana, dengan peralatan yang minim. Akhirnya untuk kursi dan lain sebagainya saya pinjam di sana. Kita cuma bawa peralatan styrofoam yang utuh dari sini sampai ke sana. Di sana kita ukir sendiri, diukir dua malam 1 hari. Akhirnya jadi dan dipasang. Setelah dari sana tak koreksi lagi untuk kekurangannya apa dan lain sebagainya. Terus akhirnya saya kembangkan sekarang beranjak ke kayu, tak kembangkan ke kayu, dan akhirnya malah jadi merambah ke art mebel. Itu untuk awal pertama kali sebelum pandemi itu kan banyak dekorasi itu awalnya dari styrofoam lari ke sponati. Nah, dari sponati mereka lari lagi ke kayu, apalagi kayu jati Belanda seperti itu. Nah, saat lari ke jati Belanda, saya kebingungan untuk cari jati Belanda itu kemana dan lain sebagainya. Akhirnya saya browsing, terus ketemulah suatu pabrik, dimana pabrik tersebut hanya minta keadaannya bersih. Jadi semua palet dihilangkan, borongannya kalau waktu itu 650, tapi itu berapa truk ya, kurang lebih 8 truk besar ada. Nah, di situ saya bawa pulang,
nyoba bikin dekorasi, ya utamanya bikin kamar mas, untuk bikin kamar. Nah di kamar itu saya juga dapat cemoohan dari orang, istri saya ditanya, apa Wahyu udah nggak kuat untuk beli gas LPG, kok sekarang belinya kayu seperti itu. Nah di situ mencuat, hati saya panas tapi dalam hal positif. Oh ya enggak apa-apa, itu tak terima, tapi dengan kayu inilah aku ketemu jalan lagi seperti itu. Nah disitu setelah kamar selesai, banyak klienku dari catering itu kok tahu itu bikin pernak-pernik, padahal itu hanya buat dekorasi buat catering, tapi ada yang meminta bikin kayak kursi lah, bikin kayak tataan bunga. Nah seperti itu. Pas saat titik awal pandemi itu saya sempat jatuh, dimana banyak modal yang terkuras karena kita harus balikin DP dari klien-klien tersebut. Tapi alhamdulillah ada teman, itu bagi saya dewa penolong dari bapak dari Amor Supa itu beliau mencarikan saya modal lagi untuk borong ke pabrik lagi. Itu Pak Hari Amor, salam Pak Hari Amor. Nah beliau ngasih modal saya untuk borong ke pabrik tak borong lagi. Nah setelah sampai rumah dan lain sebagainya, saya bongkari, saya bikin mulai dari rak-rakan bunga, meja, kursi dan lain sebagainya, saya online kan terus. Di situ malah berkembang baik mas saat pandemi itu, dan orderan saya sampai kurang-kurang. Nah, di situ juga saya bikin gerobak Amor dari aluminium. Nah di situ saya juga belajar untuk cara bikin gerobak dari aluminium juga. Nah dalam 1 minggu saya ditarget oleh Pak Hari itu 2 gerobak. Nah disitulah berhubung saya masih ada kontak dengan pabrik dan lain sebagainya. Nah setiap pabrik ada limbah pabrik Jati Belanda dan lain sebagainya, kontak saya suruh ngambil lagi, suruh borong lagi dan lain sebagainya. Tetap tak borong, tak ambil. Nah, tapi untuk bikinan kerajinan hanya tertentu saja. Nah, yang lainnya saya langsung jual bahan mentah. Untuk kerajinan bagi saya pengennya itu malah fokus ke jual beli bahan aja mas. Untuk kerajinan ya kalau kan karena kita marketingnya tidak ada, jadi marketingnya dari dulu itu saya sendiri, dan saya takut untuk usaha saya catering dan dekorasi terganggu. Jadi untuk art mebel nanti kalau sudah ada tempat sendiri mungkin itu nanti untuk pengembangan. Nah, untuk sementara ini saya jual beli bahan dulu, karena kalau nanti digabung kan kasihan catering saya mas. Kalau omset ya gimana ya mas, kalau orang di bawah kacang itu kalau pas rame bahasanya usum orang punya hajat itu ya bisa banyak banget mas. Tapi kalau suro seperti besok itu suro itu kan hanya 1, 2, 3 event lah ya. Dan saya sendiri jujur saya malas mas untuk pembukuan. Karena apa? Untuk pembukuan dulu pernah awal-awal saya bukukan, tapi saat saya pembukuan, saat laba tinggi itu saya jadi seorang sombong. Nah, terus saat laba itu rendah itu saya males kerja. Nah disitulah, karena orang rugi kan jadi males mas. Nah seperti itu. Jadi untuk omset dan lain sebagainya ya katakan mengalir apa adanya. Kalau omset itu kan penghasilan kotor semuanya ya mas ya, katakanlah ya di atas 5-10 itu mas. Katakanlah seperti besok mas, besok itu ada event di Ngasem situ, pesanan 500 porsi, katakanlah dikali 20.000 satu porsinya kan udah 10 juta. Itu kan omset, bukan penghasilan bersih ya, seperti itu omsetnya. Kita ada mas tenaga harian, ada 3 sampai 4 di sini, tergantung mereka. Kadang
masuk apa enggak, ada masuk enggak. Nah semua itu ada koordinatornya mas, semua ada koordinator. Mungkin dari tukang masak itu ada koordinatornya, terus untuk bagian bolu pecah bapak-bapak katakanlah itu nanti di gedung kirim bekas dan lain ada koordinatornya, sinoman ada koordinatornya. Jadi kita setiap akhir bulan itu mengeluarkan jadwal untuk bulan ke depan. Nah kita keluarkan, kita kasihkan ke koordinatornya. Nah di koordinator itu nanti sudah membagi timnya sendiri-sendiri. Nah untuk harian itu ya nanti ya seperti ini mas, semua yang ada, mungkin kalau tidak ada pekerjaan sama sekali ya menata ulang barang-barang yang kemarin dipakai, bersih-bersih, bahkan kalau ada yang malah bikin dekorasi yang baru seperti itu. Soalnya kalau dekorasi tidak mengikuti zaman kan kalah ya. Untuk dekorasi yang pertama kita kan punya punya gambar-gambar dekorasi yang kepunyaan kita, atau file-file yang kita punya, macam dekorasi yang kita punya itu seperti apa, kita tawarkan itu dulu. Kalau mereka tidak tertarik seperti itu, atau mereka mempunyai keinginan yang lain lah, katakanlah oh ya yang sekarang booming itu seperti ini, mereka ingin buatkan seperti ini. Nah kita kalkulasi lagi, kalau itu memang masih dalam jangkauan kita bikinkan mas. Seperti kemarin untuk tanggal 23 itu konsep semua dekorasi baru, jadi dalam waktu 2 minggu kita bikin dekorasi hanya untuk tanggal 23 seperti itu. Nah, untuk paling berkesan ya seperti kemarin mas, seperti kemarin itu keluar Sabtu itu 4 tempat, Minggu tempat-tempat, dan dekorasi berlanjut seperti itu. Nah itu juga berkesan kan. Nah, sehari ada 9 tempat pernah, itu juga mengesankan. Jadi benar-benar bisa mikir otak mas, dimana kita benar-benar harus membagi transportasinya, timnya dan lain sebagainya seperti itu. Dalam sehari 9 tempat pernah. Nah, seperti itu juga mengesankan mas. Pertama itu otomatis kita kualitas rasa mas, rasa itu yang utama, itu kita rasanya. Jadi setiap event itu banyak tamu seperti itu kan, mereka pasti merasakan oh kok enak seperti itu. Terus setelah itu kan mereka nanti saat dapat nasi itu, di nasinya itu kan ada slopnya, sendoknya itu kadang mereka pada ambil itu. Nah terus ada yang gedok tular, mungkin saudaranya seperti itu, ada yang oh ya pakai ini aja loh, anugerah itu bagus dan lain sebagainya, rekomendasi orang atau dari mulut ke mulut itu. Terus ada brosur juga mas, brosur setiap selesai hajatan tamu mau pulang itu ada cinnamon yang membagikan brosur dari kita seperti itu. Untuk makanan mulai dari harga 21.000 sampai 31.000 untuk makanan. Untuk paket wedding itu mulai dari 22.000 sampai 70 juta, 20 juta sampai 70 juta. Nah, mulai dari tamu 300 sampai tamu 1000. Nah ini kemarin sempat punya pikiran sih mas, untuk paket resepsinya untuk yang tamu 1000 pengen tak upgrade, terus yang tamu kecil itu pengen tak hilangin mas. Jadi pengennya saya naik kelas seperti itu. Ciri khas anugerah itu apa ya mas ya? Ciri khasnya kita memang kebanyakan menang di korket, di es buah sama selatnya mas, seperti itu. Untuk ciri khas pramusaji ya seperti yang ada di YouTube itu, kadang untuk pembukaannya itu kita pakai penari seperti itu. Paling jauh kita di Semarang, Purwodadi, Sragen, Ngawi, Jogja, Klaten, Wonogiri seperti itu. Jadi tergantung mereka pengennya yang karena orang-orang kan oh ya catering sana kok beda mungkin dari kotanya seperti itu. Jadi mereka
booking ke sini. Kadang ya cuman ada apa ya Mas ya, ada yang iseng-iseng di sosial media seperti itu ngechat saya, akhirnya malah pesan benar seperti itu, padahal di jauh seperti itu ada juga. Ya untuk sekarang kan era internet ya Mas, mungkin ya tetap pengembangan saya mungkin nanti cari satu orang untuk IT-nya, jadi pengembangan di sosial media, itu internet dan lain sebagainya. Itu malah justru ada pengalaman menarik yang menyenangkan itu gini Mas, orangnya dari sini, terus dia kerja di Sumatera, pesen catering di sini. Pas saat kesini itu tidak ketemu saya, ketemu bapak. Pas untuk pemesanan itu ketemu bapak. Terus sampai pas hari H pelaksanaan itu saya belum pernah ketemu. Sampai selesai acara itu baru ketemu. Dan itu kalau tidak salah dulu itu DP 2 juta. Katakanlah itu pesanannya itu 20 juta sekian seperti itu. Tapi alhamdulillah dia tetap ke tempat saya melunasi itu, padahal belum pernah ketemu sama sekali Mas. Apa ya Mas, yang penting itu saya ikhtiar Mas, saya berusaha untuk keselanjutannya Allah yang menentukan Mas, seperti itu. Entah itu mau berkembang, entah itu mau surut, itu kuasa Allah. Kalau kita kan hitungannya cuma ikhtiar. Nah di situ kan Allah sudah menjelaskan juga bahwa jangan takut lapar, karena Allah sudah menjamin rezekimu seperti itu.